ya kan. Kenapa kok sudah EPRO terus ya toh semua sudah lelang secara online di seluruh Indonesia tapi masih ada OTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Bisik Mamu. Ketemu lagi sama saya Sheila Dona dalam channel podcast Bisik Mamu, bicara asik sama kamu. Teman Bisik Mamu, lihat deh saya ada di mana sekarang. Kalau ngeliat tempatnya kayaknya indah banget ya. Di lounge loh saya di sini teman Bisik Mamu. Tapi kalau ngelihat daerahnya, saya bukan lagi di Jakarta, tapi saya sedang ada di satu daerah, suatu kota yang nomor 2 terbesar di Indonesia dan disebutnya juga sebagai Kota Pahlawan. Teman Bisik Mamu tahu pasti di mana ya? Betul banget, kalau saya ini sedang berada di Kota Surabaya. Nah, ngomongin masalah Surabaya, sebenarnya pas banget ini momennya. Saya sedang bikin podcast ini di tanggal yang tepat banget, punya momentum yang sangat bersejarah tentang kepahlawanan kita di Indonesia. Dan ini, hari ini, malam ini, saya mengadakan podcast tanggal 10 November 2021. Dan alhamdulillah, mungkin teman Bisik Mamu udah bertanya-tanya nih, ngapain sih kita ada di sini? Nah, alhamdulillah kemarin kita diundang dari tim LPKAN atau Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia dalam acara Musdah kedua. Alhamdulillahnya teman Bisik Mamu juga banyak mendapatkan inspirasi sekali dari LPKAN Indonesia ini. Nah, sekarang saya undang nih teman-teman LPKAN yang ada di sini, kita ngobrol-ngobrol sedikit sama teman-teman LPKAN yang ada di sini. Saya punya 4 narasumber, salah deng, cuman bertiga. 1, 2, 3, 4, benar teman Bisik Mamu. Karena tadi Mas Abdul Rasid baru datang, jadi saya ingatnya cuma 3 teman Bisik Mamu. Oke, kita kenalan yuk, siapa aja sih di sini? Ada ketum dari LPKAN Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Ali Zaini. Assalamualaikum Pak Muhammad Ali Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini juga ada ketua organisasi kaderisasi keanggotaan, ada Bapak Sugiharto. Oke, kita panggil Mas Toto aja ya, karena saya biasa manggil Mas Toto teman Bisik Mamu. Oke, selanjutnya ada sekjennya yang baru datang dari Jakarta ke Surabaya. Itu ada Mas Abdul Rasid di sini. Betul, Mas Abdul Rasid ya namanya ya. Assalamualaikum Mas Abdul Rasid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini juga ada Ketua DPD Jawa Timur yang baru kemarin dilantik, ada Mas Dwi Arif Prastia, atau terbalik nih namanya, Arif Dwi Prastia. Oke, Mas Arif Dwi Prastia. Assalamualaikum Mas Arif Dwi Prastia. Teman Bisik Mamu, kita bahas ya sedikit tentang LPKAN. Kita tanya-tanya sama ketumnya. Ketum LPKAN itu apa sih sebenarnya? Ketum program apa yang ketum bikin ini dari LPKAN? Jadi bicara terkait tentang LPKAN Indonesia, Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara, memang sudah kita niati bersama. Kita perlu bermitra. Kita perlu hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan kita perlu melakukan pendekatan secara persuasif dengan pemerintah. Dalam hal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi sampai hingga melakukan implementasi. Regulasi yang dibuat, regulasi yang dibikin, apakah betul-betul sudah terimplementasi dengan baik ke masyarakat? Di sana kita perlu hadir. Ya kan, di sana kita perlu hadir, kita perlu mengawasi terkait tentang kinerja daripada aparatur negara itu sendiri. Jadi motivasi, niat yang kita buat bersama
terkait dengan judul NGO kita sebagai lembaga pengawas kinerja aparatur negara itu tadi Mbak Sela. Oke. Nah kita juga baru tahu loh ternyata ada pengawas aparatur negara. Nah untuk mengawasinya itu bagaimana Pak Ketum? Karena kan kalau kita ngelihat Indonesia ini luar biasa di konfliknya ya. Cara mengawasinya itu seperti apa? Semua diawasi kah atau hanya bidang-bidang tertentu saja? Kalau pola pengawasan yang sering kita lakukan, kadang kita perlu datang ke instansi pemerintah, kita datang ke Pemda, mulai dari kabupaten kota sampai ke tingkat pusat, dan provinsi maupun pusat. Setiap regulasi yang dibuat sampai dengan mau diimplementasikan ke daerah, baik itu kabupaten maupun provinsi, kita harus pelajari betul, ya toh. LPKN itu ada Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia sebagai badan otonom. Jadi bicara pengawasan itu juga bicara terkait tentang undang-undang, terkait tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi di sini kita melakukan langkah-langkah semacam kayak silaturahim, mempelajari dulu apa regulasi yang dibuat untuk apa dan bagaimana. Ada asas manfaatnya enggak untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia. Ini sesuai tidak? Apakah pemerintah malah membuat regulasi itu semakin mubazir, terjadi multitafsir atau terjadi malah kesalahpahaman, atau bahkan mungkin juga ternyata pemerintah perlu membuat regulasi sampai dengan mengimplementasikan ternyata memang betul-betul tepat sasaran dan ditunggu oleh masyarakat. Jadi kita sekali lagi kita hadir, kita melakukan silaturahim, kita melakukan telaah hukum, yaitu karena kita dilengkapi dengan ada satu badan otonom yang dimiliki oleh LPKN, yaitu LKHI. LKHI ya, Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia. Keren sekali ya. Saya mau tanya sama sekjennya nih sekarang. Ini kalau misalkan kelihatan apa dijelaskan sama Pak Ketum tadi barusan, Mas Rashid sendiri nanggapinnya gimana? Ada tambahan nggak nih kalau misalkan LPKN itu seperti apa sih sebenarnya yang dipandang sama Mas Rashid ini? Jadi LPKN ini lahir dan dilahirkan dari beberapa elemen, latar belakang profesi, latar belakang akademis, dan elemen-elemen yang ada di dalam ini tentunya ingin membangun lembaga ini dengan maksud dan tujuan apa yang telah dijelaskan oleh Ketum. Dari spesifik bagaimana pemerintahan ini dalam hal menjalankan undang-undang yang turunannya adalah peraturan yang mana tentunya semuanya itu berpulang apakah sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dasar untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Asas pemerintahan yang baik itu bagaimana optimalisasi peran dan fungsinya sebagai aparatur negara untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Namun ada beberapa hal memang atas keprihatinan tersebut karena dengan era reformasi ditambah lagi dengan era digitalisasi, masuk era ini apa yang disebut dengan revolusi industri 4.0 dan menuju 5.0 ya dan 5.0 sekarang ini kan artinya bahwa memang kinerja pengawasan dalam hal ini yang dulunya kita pengawasan konvensional, kita harus mau tidak mau masyarakat harus mengikuti terkait dengan platform bagaimana produk perundang-undangan yang ada. Apakah betul undang-undang yang dilahirkan itu benar-benar mencerminkan aspirasi daripada masyarakat, yang mana masyarakat ini adalah pemilik negeri yang tercinta Republik Indonesia ini? Ataukah betul-betul pemerintah itu yang mana undang-undang tersebut dilahirkan melalui DPR RI itu merupakan potret kebutuhan yang mana prinsipnya adalah bermaksud dan tujuan dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu atas keprihatinan kami, atas kami sumbangsi pemikiran, saran, pendapat yang mana dalam lembaga kinerja pengawas aparatur negara ini. Sehingga apa? Ke depan kita ingin membangun negeri ini
tidak ada lagi yang namanya diskriminasi. Tidak ada lagi yang namanya monopoli terkait dengan regulasi yang ada. Tapi maksud dan tujuan bagaimana pemerintahan ini semakin hari semakin ke depan dengan era digitalisasi yang revolusi industri 4.0 dan gerakan society 5.0 ini tentunya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Itu saja maksud dan tujuan. Tapi kan kita tahu juga ini kalau misalkan lihat pemerintahan kita yang sekarang, mohon maaf nih ya, kita kan memang di dalam keadaan pemerintahan yang sekarang nih, kayaknya peraturan semua kan kayaknya tumpang tindih nih, Pak Sekjen. Pak Sekjen sendiri menanggapinya seperti apa? Ya karena begini, mungkin dalam melahirkan undang-undang dari DPR RI atau dari inisiatif baik itu dari pemerintah yang dibahas melalui DPR RI sehingga lahirlah produk yang namanya undang-undang. Undang-undang yang turunannya adalah peraturan, baik itu peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan lainnya secara petunjuk pelaksanaan teknis untuk bagaimana bisa diaplikasikan dalam hal pelayanan. Tumpang tindihnya ini karena apa? Kami LPK masih ada semacam ego sektoral. Ego sektoral ini yang paling penting harus kita kita kaji. Ini yang ego sektoral di lintas departemen atau kementerian yang ada atau badan-badan negara. Ya ada komisi pemberantasan korupsi, ada itu ombudsman yang di bidang pengawasan, ada BPKM RI, Badan Pengawas Perlindungan Konsumen. Nah ini kalau aplikasi atau pelaksana teknis yang ada di lapangan ini kan undang-undang itu dilaksanakan pemerintah sebagai eksekutif. Nah eksekutif ini pemerintahan ini apa benar membutuhkan undang-undang ini dalam rangka memberikan optimalisasi pelayanan ataupun memberikan pelayanan yang baik kepada warga masyarakat. Tetapi dalam aplikasinya karena ada ego sektoral ini, maka kami memandang perlu masing-masing departemen, lembaga tinggi negara duduk bareng merumuskan ini dan di sisi lain harus mau menyaring dan menimba apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Karena apa? Kembali kepada momentum di Hari Pahlawan ini, Indonesia merdeka itu bukan karena diberi penjajah, tetapi kita bersama-sama tokoh semua elemen masyarakat dalam momentum Hari Pahlawan ini mengusir penjajah dengan seluruh tumpah darah, jiwa raga, nyawa pun dikorbankan. Nah ini kami melihatnya ada degradasi. Perjalanan waktu, perjalanan degradasi terkait dengan era-era yang ada. Semangat kita kebersamaan ini terkait dengan era digital sekarang ini sudah mulai tergerus. Jadi ini yang mengancam, yang semangat kita dalam sila Pancasila itu persatuan Indonesia itu mulai tergerus dengan narasi-narasi yang dibangun seakan-akan ada pro kontra narasi di tengah-tengah masyarakat yang kalau tidak pro dianggap tidak Pancasilais. Nah ini kan saling tuding antar sesama anak bangsa ini juga harus disudahi ketika mau merekonstruksi bagaimana dengan momentum Hari Pahlawan dalam hal bagaimana pemerintah ini bisa menjalankan pelayanan yang optimal dengan melahirkan DPR RI undang-undang bersama pemerintah sebagai pelaksana. Ini regulasi dan semangatnya itu harus semangat kebersamaan, jangan ada ego sektoral. Pentingnya satu koordinasi, akselerasi sehingga apa? Masyarakat ini tidak menjadi korban atas regulasi dan undang-undang yang ada. Itu saran dari kami dengan momentum Hari Pahlawan. Ayolah kita masing-masing semua ini jadi pahlawan. Iya, benar. Di segala lini dan sektor. Harus dikembalikan diri kita sendiri ya. Kita tuh harus semangat jadi pahlawan kita, iya. gitu. Harus benar-benar kuat mempertahankan NKRI kita sendiri ya. Jangan mau dipecah belah, mungkin seperti itu kali ya. Karena akar budaya Indonesia ini dibangun atas dasar kearifan lokal dan akar budaya luhur yang mana saling menjunjung tinggi, saling menghormati
yang mana konsensus bersama sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, para tokoh founding fathers kita melahirkan Pancasila itu atas konsensus bersama. Tidak ada saling ego, suku, bangsa yang mana, ras, agama, tidak ada. Kita letakkan baju itu demi melahirkan bangsa ini merdeka dengan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila. Yang sudah sama-sama disepakati. Dan disepakati. Iya bener, tapi kalau membahas masalah ideologi Pancasila banyak banget sekarang yang kayaknya aduh moral kebangsaan kita rusak banget, nggak paham juga sama ideologi Pancasila kita sendiri ya. Nah gimana dengan ketua OKK ini menilainya, karena kan kalau kaderisasi itu kan harus benar-benar yang punya daya tahan tinggi terhadap Pancasila gitu kan, bagaimana itu? Ya, saya pikir dasar negara kita Pancasila ini sudah harga mati. Iya. Tapi bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam Pancasila itu ya juga jangan ngawur. Oke, jangan ngawur loh teman bisik. Artinya orang yang merasa Pancasila kemudian ya tidak termasuk kepada yang radikal misalnya ya kan, tidak termasuk pada yang fanatisme, tapi yang Pancasila yang bagaimana kan begitu ya, seperti katanya Pak Sekjen tadi, katanya Pak Ketum juga bahwa nilai-nilai Pancasila ini mengilhami semua gerak langkah organisasi kita. Jadi bagaimana kita juga melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, itu tentu kita harus memahami regulasi. Tentu memahami regulasi di sektornya masing-masing, dan regulasi ini diterapkan tentu kita kan masing-masing ASN itu punya daya tafsir sendiri-sendiri dan harus punya pendekatan yang sesuai dengan budaya masing-masing. Misalnya di Madura belum tentu sosialisasi penerapan kebijakan itu sama dengan di Jawa atau di daerah Sunda, di Jawa Barat, Betawi misalnya, atau di Sumatera jelas berbeda. Nah, budaya dan kultur pun itu beda ya. Itulah pentingnya bahwa kita itu harus memahami kearifan lokal. Jadi saya pikir kalau Pancasila itu sudah dasar dari semua organisasi yang ada di bumi pertiwi ini, dan itu sudah final. Tinggal bagaimana memperkaya nilai-nilai Pancasila itu, memperbanyak irisan, bukan saling menegasikan satu sama lain atas nama Pancasila. Ya itu. Kurang lebihnya seperti itu kalau kita memahami. Nah, konteks LPK ini saya pikir bagaimana mengimplementasikan, apalagi dalam momentum 10 November ini Hari Pahlawan, kita juga harus mengilhami, harus mengambil nilai-nilai dari kegigihan Bung Tomo ya. Kalau di Surabaya ini istilah di Jawa rawi-rawi rantas, malang-malang putung misalnya kan, arek-arek Surabaya dengan kekuatan bambu runcing. Nah, ini kaitannya nanti dengan revolusi industri sama society 5.0 itu ada kaitannya nanti. Bagaimana mengembangkan warisan dari bapak-bapak kita, pejuang-pejuang kita dulu itu kita implementasikan dalam gerak langkah organisasi. Tentu kan di organisasi banyak bidang kan, dan kita banyak cara untuk bagaimana kita melakukan pengawasan. Cuman mungkin ya tidak mungkin kita buka di sini bagaimana caranya. Nah, gitu. Tapi kita harus dapat itu, harus dapat karena ada undang-undang juga keterbukaan informasi. Jadi semua sektor, semua departemen jadi harus terbuka tentang itu. Tapi terbuka pada siapa? Ya pada lembaga yang memang sudah kompeten di sana. Gitu kan. Itu yang kemudian cabut, tidak pada semua, pada lembaga-lembaga itu adalah representasi dari masyarakat. Tentu representasi itu ada banyak, ada yang anti korupsi, ada yang sosial kemasyarakatan, ada yang keagamaan, misalnya macam-macam, kesehatan apalagi. Untuk LPK sendiri kaderisasinya sistemnya seperti apa ya?
Kaderisasi dunia sekarang kan revolusi industri itu kan lagi tingkat tinggi banget ini ya, transformasi digital tuh luar biasa. Iya. Ini cara mengkaderisasikan anggota LPK sendiri seperti apa? ya pertama kita misalnya kemarin sudah musda, yang kedua kemudian dilanjutkan dengan pelantikan. Setelah pelantikan kita adakan seminar nasional dengan mendatangkan pemateri kaliber nasional, Mas Andreas sebagai ketua KNPI hasil rekonsiliasi misalnya, kemudian dengan Mas Edi Purwanto juga ketua KAHMI dan ketua pembina Halal Institute, kemudian Mas Hartadi tadi disebut oleh ketum itu, beliaunya adalah direktur LKHI, beliau juga expert di dalam pengacara, bahkan beliau sudah kurator, bahkan beracara lintas negara sudah. Kita punya 12 lawyer. Artinya apa yang dilakukan kita, karena yang kita awasi ini semuanya mengandung konsekuensi hukum. Jadi kalau mengandung konsekuensi hukum, kita harus siap dengan lawyer juga. Tapi LKHI ini bukan hanya artinya lawyer yang selain profesional, kita juga ada aspek edukasinya. Makanya LKHI itu namanya ada advokasi, lembaga kajian hukum, dan ada advokasinya. Nah, advokasi itu yang memberikan pengabdian kepada masyarakat yang layak kita bela, tapi dia tidak bisa bayar pengacara. Oh gitu. Salah satu contohnya. Itu bentuk ini. Jadi ada edukasi. Jadi bukan semua acara itu terus bayar sekian. Ada. Kalau misalnya itu masyarakat miskin, marginal, ditindas ini ya kita bela. Ya, benar. Memang harus begitu. Kita artinya punya manfaat untuk semuanya gitu ya. Jadi lembaga ini tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri pribadi, tapi masyarakat pun harus dipikirkan. Ini keren sih. Terus saya mau tanya juga nih, kemarin Musda gimana hasilnya, Pak? Pak Arief Dwi Prasetya. Ya, terima kasih banyak, Mbak Sela. Iya. Jadi hasil kemarin sudah sepakati semua yang ada situ. Apapun yang kemarin yang dari masukan dari PPB terkait semuanya kemarin, insya Allah pasca setelah musda dan seminar nasional, kita akan secepatnya berusuh ke 38 kabupaten kota. Jadi kita sudah ada beberapa kabupaten kota yang sudah ada, dan salah satunya nanti setelah berusuh kita juga akan bergandeng riah, kalau di Jawa Timur bilangnya, dengan teman-teman OKP dan Ormas yang ada di Jawa Timur. Dan juga akan kita instruksikan nanti ke teman-teman yang ada di DPD Kabupaten Kota, secepatnya juga akan bergandeng riah dengan teman-teman yang ada di DPD Kabupaten Kota. Terkait semua itu, karena seperti Ketum tadi bilang, juga Pak Sekjen, persatuan Indonesia yang kita utamakan. Seperti itu. Keren kalau untuk ngebahas. Tapi Mas saya kemarin datang loh teman Bisik Mamu ke Musdanya, itu keren karena di sana juga ada seminar nasionalnya juga tentang revolusi industri 5.0. Saya mau tanya, hasilnya apa Pak? Bu sudah pada memahamikah di sana kalau memang kita mau melanjutkan ke revolusi industri 5.0? Ya. Kalau insya Allah kalau nanti setelah itu minimal dari KSP kita akan kita adakan rapat sendiri untuk membahas ke depannya terkait dengan revolusi 5.0. Akan kita sosialisasikan ke DPD Kabupaten Kota yang kemarin belum sempat ada yang datang, salah satunya. Terkait itu juga kita akan adakan latihan leadership kepemimpinan. Jadi biar DPD Kabupaten Kota memahami apa itu 5.0. Sebelum itu pun kita akan berkoordinasi dulu dengan senior-senior kita, dengan pemimpin kita yang ada di DPP. Ada Ketum, ada Pak Sekjen, ada Pak OKK. Jadi semua akan terkait seperti itu. Oke, keren. Nah, kalau ngebahas masalah transformasi digitalisasi nih, Pak Sekjen, saya mau tanya, untuk kaderisasinya juga sendiri seperti apa? LPK memberikan apa? Harus seperti apa sih sebenarnya gitu loh? Jadi terkait dengan era digitalisasi ini, ya setidak-tidaknya setiap kehidupan yang mana diplafonkan dalam digital, apalagi terkait dengan
undang-undang yang turunannya adalah peraturan, yang implementasinya adalah sampai di tingkat desa atau kelurahan dalam hal bentuk pelayanan. Yang contoh yang paling ringan aja, yang kemarin barusan ini masih segar. Contoh sekarang NIK KTP yang akan menjadi juga NPWP bagi warga. Contoh. Nah ini kan, ini satu hal seperti contoh yang seperti ini. Ini kan ada standarnya, ada klasternya tentunya. Pemerintah, saran kami juga harus ada klasternya. Ini langsung saya ngomong terkait dengan nanti aplikasi di lapangan terkait dengan NIK yang akan jadi satu menjadi NPWP. Klasternya harus jelas. Saya tanya dulu, memang setuju atau tidak dengan adanya peraturan itu? Yang terbaru ini memang LPK setuju atau enggak ya? Saya tidak dalam kajian dulu. Kita akan lihat karena ini masih sangat baru bagaimana aplikasinya dan pelaksanaannya di lapangan. Apakah nanti dalam pelaksanaan orang yang memang di bawah standar terkait dengan NPWP ini dikenakan pajak. Nah ini kan harus kita kaji bagaimana aplikasinya yang ada di lapangan. Ini contoh ya, contoh terkait dengan, makanya kenapa kita mau kaderisasi terkait dengan kader-kader di LPKA ini, melek digital, platform digital. Ini karena penting terkait dengan IT yang ada ini. Karena apa? Digital ini kan sebenarnya sarana yang sangat efektif, efisien dalam hal kita bisa mengakses, kita tidak perlu datang ke kantor. Tapi permasalahannya, kembali lagi, sebagai pemegang regulasi, dalam hal ini pemerintah, jangan sampai mengeluarkan produk undang-undang yang bersifat platform digital, ternyata dalam aplikasinya ngadap, ternyata lemot, malah nggak bisa digunakan, digunakan, tidak efektif dan efisien. Maksud dan tujuannya baik, tetapi makanya perlu kita diskusikan. Salah satu kita ini LPKN ini tentunya akan menjadi mitra strategis lah, bergandeng tangan dengan pemerintah lah. Kira-kira dalam hal ini pemerintah itu mengeluarkan kebijakan ini, ayo bergandeng tangan. Apa yang saya katakan lagi, jangan ada ego sektoral lagi. Karena ingin menciptakan pemerintahan yang baik, negara ini akan menjadi baik. Tentunya terkait hal-hal yang apalagi tentang regulasi yang bersifat platform digital, belum lagi ngomong terkait dengan keamanan digital itu sendiri. Bagaimana dengan sekuritasnya ya? Iya, bisa data vaksin yang bocor kayak begitu, itu isinya NIK macam-macam. Apalagi kalau terkait dengan digital, apalagi NIK itu nama orang dan NIK-nya terkait dengan diperbankan, disalahgunakan. Belum lagi dengan ojol itu. Pinjol. Bagaimana ojol itu beraksi dengan main mengancam punya KTP-nya orang, disosialisasikan tanpa itu kan juga bentuk-bentuk yang mana di era ini yang mana era tersebut LPK dengan kadernya harus mampu menjawab tantangan zaman ini dengan regulasi yang ada ini, sehingga mereka kader-kader LPK dalam hal kinerja pengawasan juga memahami terkait dengan undang-undang, artinya tidak melawan hukum, perbuatan yang melawan hukum. Satu, yang kedua juga mengedukasi kepada warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Tentunya kami memiliki tanggung jawab moral dan mental bagaimana kita ini sebagai NGO, non-government organization, tentunya dua sisi. Satunya kita ini mau secara kelembagaan bermitra dengan pemerintah, di sisi lain kita menjembatani daripada masyarakat yang dengan segala dinamika yang terjadi kehidupan di masyarakat terkait dengan undang-undang jangan sampai dalam penerapan undang-undang itu tidak berprinsip pada keadilan, tidak berprinsip pada norma-norma hukum yang ada. Itu yang terjadi. Di aplikasi di lapangan kan sering terjadi ya. Iya, tidak sesuai ya. Tidak sesuai. Karena memang pas kita mau lakukan, ternyata pas di perjalanan kita lihat sendiri nggak ada apa-apa gitu loh. Ya, begitulah tumpang tindihnya juga mungkin salah satu faktornya ya. Termasuk kami juga ingin merevisi lah. Jangan jadikan undang-undang ITE ini sebagai ajas manfaat untuk mengancam orang. Iya, itu kan ada itu undang-undang itu perbuatan dendanya 1 miliar kan
Kalau kan begitu ini kan ini undang-undang ini sebenarnya undang-undang ITE ini sebenarnya untuk bagaimana kita ini menggunakan media di era digital ini ada norma dan etika. Tetapi dengan lahirnya undang-undang ITE ini banyak korban yang mana dengan undang-undang ITE ini yang dijadikan tersangka dan lain sebagainya tidak berprinsip pada keadilan. Ini catatan kami di LPKN. Maka kami ingin menegaskan, tolong direvisi undang-undang ITE lah. Jangan sampai undang-undang ITE itu malah menjadikan ancaman baru, mengintimidasi warga yang mana tidak mengerti tidak melek teknologi, tapi itu kena kena dampak daripada salah saling melaporkan. Oke, wah ini bener keren, ini saran yang baik sekali. Coba undang-undang ITE diperbaiki. Mungkin ada kepentingan di bawahnya sektor. Sebenarnya undang-undang ITE itu kan kalau lihat zaman sekarang UKM itu kan penting banget ya. Apalagi platform digital itu banyak sekali. Teman Bisik Mami juga pasti tahu lah, penggunaan platform digital untuk menjual sesuatu itu digunakan sekali, apalagi masa pandemi. Nah, ngomong-ngomong masa pandemi ini, Ketum LPKN itu sudah melakukan apa di masa pandemi 2 tahun kita berjalan ini? Adakah program yang sudah dibuat? Ada. Kemarin itu kalau tidak salah kita melakukan webinar ya. Webinar beberapa kali terkait tentang pandemi. Di tengah-tengah pandemi kita ada pemerintah ada beberapa event penting di sana dengan pilkada serentak kemarin itu kita di Jawa Timur kita bikin acara webinar itu, narasumbernya termasuk dengan ketua Satgas COVID di Provinsi Jawa Timur, itu Dr. Joni yang notabene beliau juga Direktur Rumah Sakit Sutomo, ya kan, dengan beberapa akademisi apa macam-macam. Kita belajar dari peristiwa sebelum pandemi, ya kan, tenaga kesehatan yang sangat begitu minim, ya atau di beberapa kecamatan sampai kelurahan banyak yang meninggal apa macam-macam itu. Kita banyak belajar, kita banyak mengevaluasi. Catatan-catatan kami sangat banyak di sana. Ketika Indonesia secara internasional juga ada wabah masuk COVID-19, lalu ada agenda penting di sana terkait tentang pilkada serentak itu. Akhirnya saya melakukan LPKN Indonesia melakukan langkah-langkah webinar. Kita menanyakan sampai sejauh mana kesiapan, ya kan? Sampai sejauh mana kesiapan pemerintah ketika ada agenda penting, yaitu terkait tentang pilkada serentak itu tadi, atau mulai dari tenaga nakesnya kayak apa, ya, atau dengan di beberapa kelurahan, di beberapa kecamatan dengan jumlah TPS itu maksudnya dengan jumlah penduduk sekian jumlahnya, itu cara evaluasinya kayak apa, ya, atau apakah langsung, ya kan, dalam dalam pemilihan itu misalnya di satu daerah itu masyarakatnya 100, apakah langsung, apakah dibagi jam. Kemarin kita sempat melakukan webinar semacam kayak begitu, ya kan. Jadi dalam satu TPS ada berapa kira-kira tenaga kesehatannya, lalu langkah-langkah apa saja yang harus diambil, kan begitu. Sampai kemarin di pandemi itu kita malah mendukung pemerintah terkait tentang PPKM, ya kan? PPKM kita mendukung, LPKN Indonesia secara resmi mendukung pemerintah karena mendukung juga adanya vaksin kita mendukung ya juga. Kan, kita mendukung. Kita berpikir sederhana aja Mbak Sheila, ya kan, walaupun faktanya di lapangan masih terjadi pro dan kontra terkait tentang bagaimana menangani pandemi, ya toh secara cepat, sistematis, kan begitu, ya kan, sehingga harapannya kita semua, tidak hanya pemerintah, tidak semakin banyak timbul korban, kan begitu. Cara berpikir kita yang sederhana itu, ya kita mendukung pemerintah aja terkait tentang PPKM. Kita melihat PPKM itu langkah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk memutus penyebaran COVID. Mata rantai COVID-19, ya kan, mata rantai COVID. Jadi itu aja kemarin. Lalu termasuk juga kita memberikan beberapa masukan kepada pemerintah
untuk betul-betul mampu melihat keadaan yang ada di lapangan terkait tentang bantuan-bantuan itu sendiri, ya kan, sampai kita mengusulkan juga dapur umum, ya kan, dapur gizi apa itu di masing-masing bila mana perlu, tidak hanya di kota maupun kabupaten, tapi masuk kepada kelurahan, ya, atau di masing-masing kelurahan, ya kan. Lalu bagaimana cara kita memberikan masukan juga, artinya kita mempertanyakan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi. Ini teman-teman ini kan kemarin sempat para pengusaha nih ya, para UKM khususnya, ya kan, ini kan ketika pandemi betul-betul berhenti total kan, mereka dalam rangka mencari rezeki juga serba kesulitan karena ada jam yang ditentukan, ya kan, tidak boleh ada kerumunan dan lain-lain. Ini langkah apa? Tapi asiknya di tengah-tengah pandemi ini, itulah bicara terkait tentang teknologi dan lain-lain, digitalisasi apa macam-macam. Ini kan tantangan buat masyarakat kita rakyat Indonesia. Jadi kita tidak boleh lari dari kenyataan bagaimana teknologi itu berkembang secara pesat kan gitu, ya kan. Maka kita tidak boleh gaptek. Kita mau tidak mau, siap atau tidak siap, teknologi dengan digitalisasinya itu sudah harus kita pahami bersama. Ya, kita tidak boleh tidak care dengan yang namanya teknologi, karena sekarang ini teknologi betul-betul, ya toh, 11-12 dengan kehidupan kita sangat melekat, apapun proses berkehidupan kita, betul, seperti istilah dunia dalam genggaman, ya kan. Tapi kita juga tidak boleh menjadi korban teknologi kan begitu. Jadi pertanyaan dari Mbak Sheila tadi kepada saya, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh LPK Indonesia? Banyak sekali, Mbak, ya kan. Alhamdulillah beberapa hal sangat direspon baik oleh pemerintah, ya kan, termasuk menggunakan kartu vaksin ke mall, ya kan, ya, bukan karena memang menjadi perhatian khusus selama mata rantai pandemi ini bisa terkelola dengan bagus, dengan baik, harapannya korban semakin kecil kan begitu, ya kan, itu Mbak. Berarti aturan untuk masuk mall harus pakai vaksin itu mungkin keluarnya dari LPKN juga ya? Kita kemarin menyampaikan di beberapa media begitu kepada pemerintah. Pantesan saya tidak bisa masuk ke dalam mall Teman Bisik Mamu dan harus pakai barcode. Harus vaksin dulu, terus baru bisa masuk mall. Karena masuk mall harus pakai barcode, dan itulah ada kita aplikasi Peduli Lindungi. Tapi sayang banget Teman Bisik Mamu, Peduli Lindungi pun pernah bocor ya. Itulah membangun database. Bagian OKK gimana ini? Kalau membahas database kita kan kayaknya pelik banget gitu, susah untuk dibangun gitu. Nah, secara kita udah masuk transformasi digital, harus seperti apa? Ya, ini kembali seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Sekjen, bahwa transformasi digital itu mulai dari revolusi industri 1.0 sampai kemudian 2.0, 3.0, 4.0. Nah, itu juga harus dipahami dulu, ya kan. Pertama, revolusi 1.0 itu adalah kan masih zaman masyarakat itu berburu lah, ya, berburu lah, masih tradisional, manusia itu masih dibutuhkan ya. Nah, 2.0 ini sudah mulai bisa bercocok tanam. 3.0 ini sudah mulai ada mesin yang bisa membantu pekerjaan manusia. Kemudian hari ini 4.0 itu sudah digitalisasi semua sampai artificial intelligence, big data. Nah, ini kaitannya dengan apa tadi, masalah peduli lindungi. Itulah yang disampaikan tadi, jangan sampai ada kebocoran. Jangan kita menggunakan teknologi, karena ini sekarang sudah dari 4.0 ke 5.0, ini sudah gerakan society. Artinya apa? Bagaimana menggunakan kecanggihan teknologi ini harus dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi manusia sebagai ujung tombak dari penggunaan teknologi ini sudah harus lebih holistik menggunakan itu. Artinya apa? Apapun aplikasi itu
ya yang dikeluarkan oleh pemerintah masuk dalam kebijakan, masuk dalam regulasi, masuk dalam instruksi ke bawah, itu juga harus diantisipasi bagaimana hak-hak masyarakat, hak-hak private-nya publik itu juga harus dijaga. Jadi jangan asal buka, ayo misalnya sekarang sudah transformasi teknologi era digital, tapi tidak diantisipasi ini bisa dibeli negara kita ini. Emang kalau ngomongin masalah Indonesia kayaknya memang antisipasinya itu kan sulit ya, atau memang tidak ada sebelumnya, atau mungkin hukum juga saya lihat kalau lihat hukum itu ikut-ikutan gitu. Nah, akhirnya kita ini kan butuh pemangku kebijakan itu juga harus arif dalam membuka atau dalam melahirkan regulasi terkait dengan berbagai transformasi digital, aplikasi-aplikasi yang memang mempermudah ya, tapi juga harus diantisipasi kemungkinan negatifnya itu. Nah itu di sanalah kita itu misalnya kalau bahasanya ketua saya ya, yang sering kalau diskusi santai seperti ini sudah zamannya EPROK. Kenapa masih ada OTT? Ini sudah zamannya EPROK. Semua lelang itu udah digital, paperless. Kenapa masih ada OTT? Kok bisa ada operasi tangkap tangan? Berarti kan manusianya ini mau canggih kayak apa teknologi kalau manusianya belum holistik, belum hanya punya IQ, EQ, tapi tidak punya SQ, spiritual quotient. Nah inilah yang 5.0 ini sebenarnya kaitannya dengan spiritual quotient. Jadi ya akhirnya ya masih bisa kan. Misalnya kapasitas bandwidth masing-masing server di kabupaten kota, apalagi kan sekarang Inaprok itu sudah bisa memantau tiap kabupaten kota ini. Kalau misalnya ada yang di otak-atik itu kan kedip-kedip kan bisa dilihat. Belum ada LKPP misalnya. Bicara salah satu sektor ya yang sering dikemukakan oleh ketua saya dulu, udah 10 tahun yang lalu. Ada banyak kelemahan-kelemahan dari EPROK di samping memang mempermudah bagi pengusaha dan pemerintah mengadakan pengadaan lelangan barang tanpa harus kita bertemu, unwishingnya juga melalui memenuhi unsur transparansi gitu. Tapi ya ingat gitu loh, siapa yang ada di UPTD ya ULP. Siapa? Kan kita kan nggak bisa kalau dulu waktu masih manual kita bisa melihat ini ditawar berapa, kamu nawar berapa. Sekarang nggak bisa. Yang bisa melihat itu petugas ULP itu. Tapi sejauh mana petugas ULP itu integritasnya? Uji publiknya seperti apa? Ini korelasinya dengan OTT tadi ya. Korelasinya dengan OTT. Ujung-ujungnya harus jujur ya mungkin ya. Karena kan biar bagaimanapun mau digitalisasi atau mungkin manual sekalipun, kalau anggota kita nggak jujur mungkin sulit juga ya. Untuk membangun Indonesia yang lebih baik itu harus jujur dan berani melawan korupsi, katanya Pak Firly. Jadi pahlawan hari ini adalah orang yang berani melawan korupsi. Pahlawan hari ini adalah orang yang berani melawan korupsi. Dan mungkin tambahannya Pak Ketum. Iya. Jadi bicara korupsi memang di negara kita ini selalu bagus, selalu menarik. Tapi saya juga tidak mau beberapa kali kita diskusi, entah itu dengan siapapun ya, atau yang expert di dalam bidang itu, teman-teman hukum dan lain-lain, kita juga tidak boleh latah dalam hal ini, ya kan. Jadi tidak boleh juga kita dikit-dikit ngomong korupsi, ya, korupsi. Kita sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah, baik itu jajaran di kepolisian, di kejaksaan, di KPK, BPK dan lain-lain. Cuma pemerintah dalam hal ini mungkin teman-teman di kepolisian maupun kejaksaan maupun di KPK, saya berharap lebih mengedepankan juga
semacam kayak antisipasi, apa itu istilahnya ada kan, pencegahan ya, pencegahan ini yang harus betul-betul disosialisasikan. Tidak hanya melibatkan bupati, tidak hanya melibatkan wali kota, tidak hanya melibatkan gubernur, ya toh, tapi bekerja sama dengan NGO yang memang kira-kira expert dalam bidang itu, kompeten dalam bidang itu. Jadi ini gerakan nasional gitu ya kan, melakukan pencegahan. Korupsi ini definisinya yang kayak apa? Kalau itu kepada pejabat negara mungkin, tapi kalau itu pengusaha, saya rasa kok bisa iya bisa enggak, ya kan? Pengusaha itu hanya melihat peluang aja. Ketika peluang itu ada, dia bisa melakukan pendekatan dan diterima baik oleh pejabat. Disitulah terjadinya korupsi. Sama yang seperti disampaikan oleh Pak OKK tadi, ya kan? Kenapa kok sudah terus ya toh semua sudah lelang secara online di seluruh Indonesia, tapi masih ada OTT. Saya pelajari semua itu kasus demi kasus dari kabupaten ke kabupaten di seluruh Indonesia. Ini kan jadi aneh gitu kan. Semua dilelangkan secara online, tapi masih ada OTT. Ya kan, berarti artinya ini kan sama-sama saling terbuka dan sama-sama saling ada niat memberikan sinyal kedua belah pihak ini, baik pengusahanya maupun pejabatnya. Sekali lagi saya berharap pencegahan lebih sering dilakukan oleh teman-teman di kepolisian maupun kejaksaan termasuk KPK. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Tapi saya juga tidak mau ini hanya sifatnya latah ya, atau tebang pilih, apalagi tebang pilih. Saya tidak berharap kayak begitu, LP kan tidak ada berharap. Saya malah lebih berharap pemerintah itu hadir, ya kan. Ini indikasi terjadinya korupsi ini karena apa sih? Faktor terbesar. Ini karena apa? Ya kan. Karena apakah situasi yang sulit dengan ekonomi yang sekarang kayak begini? Apa karena timbulnya tumpang tindih regulasi? Nah, ini indikasi apa namanya? Salah satu penyebabnya apa? Ini pemerintah harus betul-betul tidak hanya care tapi hadir. Masyarakat kita ini banyak yang perlu diperhatikan. Masyarakat kita ini juga kepingin ada semacam kepedulian pemerintah. Ya atau hadir, ya kan, hadir melakukan pembinaan. Kamu ingin berusaha apa, bagaimana caranya, dari mulai hal yang paling kecil, khususnya juga terkait tentang kemudahan dalam melakukan izin usaha, ya atau tidak berbelit-belit, sama seperti yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi ya. Jadi Pak Presiden kepingin itu ada pemangkasan birokrasi yang dianggap itu berbelit-belit. Betul yang disampaikan oleh Pak Sekjen, jadi jangan ada ego sektoral. Maksudnya ego sektoral itu apa? Antara kementerian satu dengan kementerian yang lain. Jangan seolah-olah sok-sokan kepingin satu bikin aplikasi ini, satunya lagi bikin aplikasi ini, satunya bikin sistem ini, tapi tidak terintegrasi dengan baik dan benar. Betul banget itu. Ya kan? Nah, ini perlu duduk bareng, ya toh, perlu duduk bareng. Orang hebat di sekitarnya Pak Presiden ini kan banyak. Ya. Nah, saya menyayangkan kalau orang hebat yang di sekelilingnya Pak Presiden ini tidak bisa ketemu, duduk bareng, mendiskusikan bareng, memberikan telaah yang bareng, kira-kira goodwill yang terbaik untuk masyarakat itu kayak apa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen maupun Pak OKK, apapun yang terjadi di Republik ini, tugas pemerintah yang paling utama itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat Indonesia sesuai amanat Undang-Undang 1945, sesuai ideologi negara kita Pancasila. Saya rasa itu, Mbak. Inilah gunanya LPKAN teman Bisik Mamu. Aduh, keren banget. Terima kasih pesannya Pak Ketun. Terima kasih bapak-bapakku semua hari ini. Terima kasih. Saya pokoknya senang sekali bisa ketemu sama bapak-bapak semua. Teman Bisik Mamu, ambil segala yang positif dari pembahasan kita hari ini dan buang segala yang negatif ya dari pembahasan kita hari ini. Saya sekian dulu teman Bisik Mamu. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.